Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi tentunya di channelnya Kang Didin Parem. Masih seputar budidaya kroto ya. Di pembahasan kali ini saya akan memberikan tentunya buat para pemula, baik itu yang mau berbudidaya, yang mulai ya tentunya ya. Nah jadi untuk yang sekarang saya akan memberikan bagaimana cara penambahan bibit ya tentunya ya. Ini sangat penting sekali apalagi buat kalian para pemula. Tapi sebelum itu saya sapa-sapa dulu buat sahabat-sahabat kita dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan diberikan kesehatan selalu tentunya ya guys ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini saya akan menambahkan bibit tentunya dengan rak yang baru ya. Nah ini seperti yang kalian lihat ya. Ini udah saya siapkan di sampingnya, ini kan kosong ya, awalnya kosong banget. Cuman sebelum itu, nah kita perlu persiapkan beberapa bagian ya guys. Tentunya seperti tempat makan buat budidaya kroto, terus air minum juga yang tadi udah saya isi ya dengan air gula. Nah ini sama ini tuh. Nah terus gunanya buat ini buat apa Kang? Nah ini jadi yang di depan ini kan ada dua metode guys. Ada yang menggunakan metode triplek, tapi ada juga yang bawahnya itu nggak saya bolongin. Tadinya metodenya menggunakan kayu ya tentunya. Nah jadi yang pembibitan yang akan saya pindahkan nanti itu metodenya itu tidak menggunakan triplek. Jadi nggak ada lubang. Ya sebagai ganti lubangnya saya nanti bikin di sini guys, di samping. Makanya diikutin terus ya channelnya Kang Didin Parem ya, biar lebih paham lagi. Nah ini seperti yang di depan ya. Nah ini tadi kan air gula ya. Nah ini salah contohnya ya, kalau kalian mau mulai peternak, siapkan dulu air gulanya ya sebelum dipindahkan bibitnya. Terus di sini ada oli juga. Di sini udah semprotan buat nanti ya aktivitas semut biar kita bisa membuat menjadi terkontrol gitu guys dengan menggunakan nanti semprotan ini. Dan ini juga ada tepung ya, antisipasi buat tangan kita nanti. Ntar saya jelasin satu-satu. Yang ini air gula kita udah bahas barusan. Kalau gitu kita pembahasan yang kedua ya tentunya ya. Nah ini sorry nih. Nah ini yang pertama yang paling penting ya, agar semut kita nggak kabur. Banyak nih dari kalian yang bertanya-tanya, Kang, itu kok semut bisa dikarantina gitu, gimana ceritanya? Emang fakta di lapangannya gampang Kang. Nah ini nih ya buat kalian yang bertanya-tanya. Jadi seperti yang udah saya bahas dari awal juga, mengenai pembuatan rak, kalian itu harus fokus terhadap jangan terhadap bawahnya aja. Ini kan oli cuman sedikit ya. Nah nanti kita tambahkan. Cuman nanti kalau sebaiknya saran dari Kang Didin ya, kalau saran dari saya itu didobel. Jadi di sini dibikin kain yang udah diolesi oli, atau enggak ya pokoknya semacam kain atau enggak yang lain ya, yang bisa busa juga nggak masalah, yang penting bisa dibikin ya. Nah nanti gunanya itu seperti ini guys, ini kan kita buletin ya, ratain ya, dikasih oli ya. Nah tuh itu kan nanti yang bekasnya itu bakalan jatuh ke sini ya, ini kan bakalan nambah lagi nih sama di tiap siku-sikunya buat antisipasi biar nggak pada kabur semutnya. Nah ini jangan dianggap sepele ya hal seperti ini ya buat teman-teman sekalian ya. Jadi penambahan oli seperti ini itu penting. Nah, maksudnya buat apa? Jadi dikala misalkan semutnya stres atau enggak dia lagi nyari buat kabur. Nah, nanti kan dia otomatis dari sini itu bakalan jalan-jalan ya ke tiap sudut. Dia bakalan muter-muter. Nah, pas ketemu di sini dia akan mengalami apa ya? Jadi akan sebelum turun ke bawah itu akan tercegah di sini dulu bau oli yang tadi itu. Jadi dia pasti balik lagi karena posisinya emang bau. Nah, terus kalau misalkan ini udah kering, nah baru kadang-kadang kalau yang emang semutnya udah stres ya, dia memaksakan udah pengen kabur kan cari tempat yang lain atau enggak cari rantai makanan yang lain, dia bakalan ke bawah sini itu ada double lapisnya guys. Jadi sebelum belum ke bawah dia ke sini baru ke sini. Tapi kalau udah di sini juga aman sih. Yang udah saya juga aman alhamdulillah tuh di depan nggak sampai kabur. Ya, jadi seperti itu ya yang menanyakan itu bawahnya pakai olinya gimana. Ya, seperti yang kalian lihat ini ya di video yang sekarang ya saya bahas ya. Biar pada paham juga. Nggak apa-apa kita berbagi ilmu dan kalian berbagi subscribe juga nggak masalah kepada Kang Didin ya. Promosi jadinya. Oke, ini udah
Ini kita singkat aja ya. Misalkan semuanya udah kita ini, tapi ya enak juga kalau disingkat-singkat ya. Real time aja lah. Kita 4 sudut semuanya ya. Nah ini yang udah ini tuh, yang di depan kan emang olinya udah banyak ya. Ini bekas tadi ke kanan. Tuh, sama ya guys ya. Dioliin kiri kanan. Ini harusnya itu sebulan sekali kalian kontrol olinya ya. Sorry. Ini satu lagi. Mana ya? Udah. Malum guys, saya nggak punya kameramen jadi di ini sendiri aja lah. Nah ini saya rasa udah cukup ya berian oli tuh. Oke, kita sebentar. Nah ini kita udah siapin ya dari satu persatu tadi yang kita bahas. Terus kita langkah yang kedua menyiapkan tepung guys. Nah ini kalau kalian pengen menanyakan, Kang, gunanya buat apa? Nah, kalau misalkan kalian kebal tangannya nggak masalah, nggak pakai tepung. Kalau misalkan kalian mempunyai sarung tangan di saat panen maupun seperti ini, nggak masalah gunain sarung tangan. Kalau saya pribadi, emang saya seringnya menggunakan tepung. Karena apa guys? Jadi si tepung ini kan posisinya emang licin ya. Aduh, buka dulu jamnya. Tepung ini kan posisinya licin. Nah, dia predator seperti semut kroto itu kalau misalkan mau gigit dia biasanya pada jatuh lagi, jadi nggak terlalu fokus buat gigit ke tangan saya guys. Ini kalau saya pribadi keseringan seperti itu. Oh ya mungkin karena saya udah terbiasa kali guys. Ya. Nah ini langkah yang kedua apa ketiga ya, lupa saya guys. Gak apa-apa lah, ikutin aja guys. Oke, nah ini udah. Terus kita langkah yang ketiga, misalkan tadi kedua ya, sekarang ketiga ya. Oke, kita gunain semprotan. Nah ini gunanya buat apa? Kita bikin nyaman semuanya yang ada di sini ya. Kita semprot semuanya. Bentar. Jadi saat kalian mau proses pemindahan bibit ataupun panen, kalian bisa gunakan cara ini. Nah jadi nih seperti prajurit yang di depan ya, kalau misalkan udah kena ini kan seperti hujan buatan ya guys ya. Tuh, dia bakalan lari masuk ke sarangnya, masuk ke tiap sarang-sarang yang ada di sini ya. Tuh. Karena saya bakalan ngambil yang di bawah ya buat bibitnya, jadi saya fokus ke yang bawah aja ya guys ya. Kita bikin nyaman dulu kameranya. Gak enak banget ya dilihatnya ya guys. Sebentar. Aduh. Soalnya males edit-editnya guys. Jadi real aja ya. Nah ini udah mulai jelas nih, enak nih kayaknya nih. Bentar ya guys ya. Oke, udah pas ya, udah mantep nih. Nanti paling kita yang bawah dulu kan. Lupa saya guys, sebentar. Ini penting di bawah ya. Oke, kita fokus ke yang bawah ya. Saat kita pemindahan bibit ya. Kita semprot semua. Jadi biar si semut rang-rangnya pada masuk ke sarangnya ya guys ya.
sama ya, misalkan sebelum dipindahkan yang di sini juga kita semprot ya. Jadi ini kan seperti hujan buatan. Jadi buat antisipasi terhadap kalian ya, buat para semutnya biar nggak kemana-mana, nggak terlalu stres. Ini harusnya disemprotnya semuanya ya. Oke, saya rasa udah cukup. Jadi mohon maaf nggak terlalu bisa dekat dikarenakan saya nggak punya kameramen. Jadi yang ada aja. Nah ini seperti halnya ini ya guys ya. Mana nih? Saya pilih dulu buat bibitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini salah satu contohnya ya. Ini kan masih ada semut parasitnya ya. Tuh. Nah, kita pindahkan di sini. Sebentar. Oke, baru satu. Kita banyakin ya pindahannya. Mana dari semprotan? Nah, seperti yang ini ya guys ya. Tuh. Ini kalau misalkan mau pada gigit dia bakalan jatuh guys tuh. Lihat tuh. Nggak terlalu banyak nempel gitu ya. Berarti ini cukup 4 kayaknya guys. Kita cari yang lain. Ini boleh di samping sini. Sebentar. Ush. Ini kalau misalkan kalian agak sedikit gigitan bisa ditambah lagi ya buat tangannya, dikasih tepung lagi ya. Bukan tepung, ini aci guys. Sorry tadi dari awal saya salah bahas. Ini aci ya, bukan tepung. Astagfirullah, sorry guys. Aduh, pelanggaran ini. Ini biar cepat aja ya, langsung 2 aja. Ini nggak masalah ya, langsung 2. Ini di sini. Oke. Lihat dulu. Sebentar guys ya, saya nggak bisa ngomong kalau lagi kayak gini kan terlalu fokus. Memang posisinya saya sambil ngejar jam tayang juga ya. Jadi gak apa-apa lah, kita bikin videonya lama. Nah. Bagus nih. Oke. Satu lagi berarti ya. Kita buat mobil yang di ujung aja nih. Kurang jelas nggak guys? Nah, saya geserin dulu.
Ini untuk yang pertama ya. Ini kan semuanya ada 4 ya. 4 tingkat maksudnya ya guys ya. Ini untuk yang pertama. Jadi kalau gitu kita lanjut yang kedua. Sebentar. Kita naikin lagi. Nah, biar lebih enak. Itu tadi yang pertama. Sekarang kita bagian yang kedua ya. Untuk yang kedua, ini ada master ratunya ya guys di dalam ya. Kita pancing dengan pemindahan master ratu. Wah, gigitannya juga mantap tuh kalau yang banyak master ratunya. Mana tadi semprotan? Lupa saya semprotan. Oh ini. Biar dia pada masuk. Oke, kalian bisa lihat ya, udah mulai nyebar tuh, pada berhamburan kemana-mana. Wow, mantap gigitannya makin kesini guys. Yang bawah juga masih banyak ya. Oke, satu lagi tambahin lapisannya biar mantap. Nah ini seperti yang tadi ya, kalau misalkan udah beres nih penambahan bibit yang di sini, kita semprot lagi. Ini kalian jangan panik kalau misalkan si semutnya pada keluar ya. Ini nggak bakalan kemana-mana, nanti juga dia bakalan balik lagi ke tempatnya. Kalau kayak gini emang posisinya saat pemindahan aja ya guys ya. Oke, berarti kita yang terakhir ya, menuju yang ketiga ya.
Kalau yang ketiga emang posisinya di atas, gak bakalan ini juga, gak bakalan apa namanya, memungkinkan buat bikin videonya. Jadi mungkin saya akhiri di sini aja ya. Jadi buat kalian nih yang melihat, nah ini hasil yang pemindahan yang pertama, rak pertama, ini rak yang kedua ya, ada beberapa bagian. Nah ini kan berarti ada berapa tuh, 4, 4, 8, 8, 12 ya, bawah atas 12. Nanti di sini kita bikin lagi 12 sama, biar nanti kita merata ke sini guys. Nah jadi seperti itu ya saat mulai proses pemindahannya. Itu trik saya itu ya. Nah ini kalian bisa tambahkan di sini nanti sebagai pakannya ulat Hongkong, jangkrik ataupun yang semacamnya lah. Bisa juga ditaburi gula juga ya guys ya. Oke guys, paling seperti itu ya guys ya. Jadi saya mohon bantuannya buat disupport lagi channelnya Kang Didin. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan tinggalkan komentar kalian ataupun yang mau request. Nanti saya bantu semaksimal saya bisa ya guys ya. Kalau itu Kang Didin Parmijin pamit. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Bye.